Ya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi satu-satunya calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden dan menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden mempertimbangkan rotasi antar matra dalam penunjukan Laksamana Yudo Margono. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Surat Presiden berisi usulan tersebut juga telah diserahkan ke DPR. Presiden berharap DPR dapat segera menindaklanjuti surpres tersebut sebelum memasuki masa reses 15 Desember mendatang. Kami sangat-sangat mengharapkan bahwa surat dari Ketua DPR bisa diterima oleh Bapak Presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses. Artinya masih ada 17 hari sebelum sidang masa penutupan tanggal 15 Desember yang akan datang. Jadi masih akan ada mekanisme sesuai dengan di DPR, Rapim, Bamus, kemudian menugaskan Komisi 1 untuk melaksanakan apa yang menjadi penugasan di Rapim Bamus. Setelah surpres diserahkan ke DPR, selanjutnya Komisi 1 akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk menentukan apakah akan menyetujui atau tidak calon Panglima TNI yang diajukan Presiden. Sejumlah isu akan digali dalam fit and proper test tersebut, diantaranya penanganan konflik di Papua, serta dinamika di Laut Cina Selatan. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Artinya, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama kurang dari 1 tahun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut pada Mei 2020, Laksamana Yudo juga sempat menempati sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami dan masih kita berdiskusi dengan Hairul Fahmi, pengamat militer, dan juga Profesor Cahyo Pamungkas, peneliti tim kajian Papua BRIN, dan Mufti Makarim, tenaga ahli utama KSP, dan juga bergabung bersama kita di segmen ini ada Bang Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bang Dev, apa kabar? Sehat, terima kasih Mas Terima Junto, terima kasih Prof, terima kasih kawan-kawan semua sudah mengundang saya mungkin langsung ke Bang Dev terlebih dahulu. Kita tahu banyak sekali PR Panglima TNI yang baru, baik Papua, isu keamanan global, Natuna, belum lagi tahun politik ya, kesejahteraan TNI juga di-highlight. Apa yang menjadi catatan untuk hari ini Bang Dev? Ya, beliau memaparkan secara garis besar apa aja yang ingin dia capai, ingin dia kerjakan. Akan tapi yang paling utama itu ya beliau harus bisa melanjutkan hal yang baik yang sudah dibangun selama ini oleh panglima-panglima sebelumnya, dan juga harus bisa melanjutkan hubungan yang solid antara TNI Polri, dan juga bagaimana bisa menjaga keharmonisan hubungan antara TNI dengan masyarakat, dan juga mempersiapkan untuk TNI menghadapi pemilu yang akan datang. Tentu harus tetap menjaga netralitas akan di dalam tubuh TNI sendiri, tapi juga tak kalah penting itu adalah bagaimana bisa mendorong reformasi dalam tubuh TNI dalam menempatkan posisi TNI di dalam elemen masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena TNI tetap biar gimana pun harus menjadi pengayom sebagai jadi pelindung masyarakat tanpa berpihak kepada salah satu segmen masyarakat tertentu. Nah, itu pertama. Dan kedua juga harus bisa meningkatkan kualitas hidup para prajuritnya. Dengan keterbatasan yang dimiliki, harus bisa menarik atau memanfaatkan semua elemen yang ada agar bisa terus menjaga kualitas sumber daya manusia prajurit TNI, terus kesejahteraan keluarganya para prajurit TNI, dan juga harus mempersiapkan TNI untuk masuk di era digitalisasi ini. Nah, untuk di era digitalisasi ini, bagaimana TNI ini memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan para anak-anak bangsa kita ya untuk bisa menciptakan konsep-konsep baru ataupun teknologi-teknologi baru untuk menjaga kedaulatan kita. Sekarang ini kan eranya drone laut, drone udara, terus juga drone teknologi yang ada agar semua ini saling bersinergi dan juga dengan sumber daya
kekuatan ekonomi yang ada itu bisa menghasilkan yang optimal. Baik, Bang Dev, kalau kita di sini ada Prof juga ada Bang Hairul ya. Kita bicara Papua. Ini juga yang jadi di-highlight karena kita tahu ini PR terbesar tantangan setiap Panglima TNI sebenarnya. Item ini bagaimana Komisi 1 melihat, karena di visi misi tidak disebutkan, karena saya yakin mungkin walaupun tidak disebutkan tapi tentunya menjadi prioritas. Anda melihat ini seperti apa? Masalah Papua sempat dibahas dan dijawab, begitu juga tentang situasi di Aceh juga ya. Situasi Aceh memang sekarang relatif stabil, akan tapi selalu ada muncul potensi akan adanya konflik. Nah, dan juga kalau di Papua konflik itu masih berlangsung. Kita juga mendorong dan beliau juga sempat menjelaskan rencana-rencana kerja untuk terus melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat, mendorong kebudayaan, keagamaan, sosial, ekonomi, itu yang terlebih dahulu didorong, dan juga terus mensinergikan dengan semua kementerian lembaga sehingga bisa tercapai hasil yang lebih optimal dibanding hanya dengan melakukan pertempuran konvensional, karena itu hanya memperburuk hubungan tanpa membuat hasil yang optimal. Baik, Bang Hairul, saya ke Bang Hairul, bahwa kita bicara Papua, tentunya ini ya jadi let's say tema klasik untuk banyak pihak ya, termasuk bagaimana Panglima TNI. Approach seperti apa yang harus dilakukan seorang Yudo? Karena kita tahu Pak Andika juga menyebutkan akan humanis seperti itu, tapi lagi-lagi nampaknya agak sulit. Kalau dari sudut pandang Anda sendiri, Bang Hairul, approach seperti apa untuk Papua yang harus dilakukan Yudo? Oke, kalau approach ya tadi saya sudah katakan bahwa terkait masalah Papua ini sebenarnya TNI kan bukan bukan pemeran utama sebenarnya ya dalam urusan Papua ini. Benar tadi saya katakan juga bahwa peran TNI punya peran sebagai penegak kedaulatan dan penjaga keutuhan wilayah, karena itu juga Papua menjadi salah satu bagian penting dari persoalan yang harus diselesaikan oleh TNI. Tapi saya kira ini bukan hanya terkait dengan isu kedaulatan dan keamanan, jadi masalah yang dan juga bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, karena ini masalah yang butuh solusi komprehensif ya, melibatkan lintas sektor gitu ya, sehingga tentu saja pendekatannya juga sudah, saya kira saya sepakat bahwa pendekatan yang lebih humanis dan lebih pro kesejahteraan gitu itu diutamakan, tapi bagaimanapun ini juga harus dipisahkan antara yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat mensejahterakan tadi, mestinya berbeda dengan yang memang bertugas memukul ya. Jadi tugas merangkul itu jangan yang mestinya memang menjalankan tugas menegakkan keamanan yang diminta melakukan yang diminta merangkul begitu ya. Supaya jelas gitu ya tugas TNI itu ya, saya kira memang mereka ya tetap ya menegakkan keamanan, kedaulatan. Jadi kalau mereka juga dibebani tugas-tugas yang lain, jadi saya kira kurang fair juga gitu ya. Dan apalagi kalau diharapkan mampu menyelesaikan masalah itu secara keseluruhan. Baik. Begitu. Ya, kalau dari Prof sendiri ada tambahan, Prof. Anda tentunya tim kajian Papua BRIN tahu benar bagaimana harusnya masyarakat Papua merasa bahwa mereka juga adalah bagian dari kita, dan termasuk bagaimana TNI harusnya melakukan approach untuk Papua. Pertama yang perlu dilakukan oleh TNI dan Polri, terutama TNI dalam hal ini adalah menghentikan kekerasan politik yang telah berlangsung ya dari tahun 65 sampai sekarang. Kalau kita melihat data dari Polda Papua yang dikutip oleh Kompas misalnya, dari Januari sampai Desember 2021 ada 92 kasus ya kontak tembak yang mengakibatkan gugurnya 15 anggota TNI Polri, 12 KKP dan 19 sipil. Demikian juga dari data imparsial, misalnya dari Januari sampai Juli 2022 ada 51 kontak tembak yang mengakibatkan meninggalnya baik TNI Polri, KKP atau TPNP BOPM dan 26 warga sipil. Nah, yang perlu dilakukan adalah penghentian kontak tembak untuk untuk menghindari, untuk mencegah jatuhnya korban dari warga sipil, dan juga saya kira yang kedua adalah masalah pengungsi yang harus dilakukan. Jadi penghentian kontak tembak mungkin untuk sementara atau humanitarian pause itu
juga berfungsi untuk mengidentifikasi berapa jumlah pengungsi di daerah konflik ini. Misalnya kalau dari laporan dari tim kerja HAM dan laporan tim kerja HAM MRP pada bulan Maret 2021 masih terdapat banyak pengungsi, ada bayi, balita, ada remaja, ibu hamil, sekitar 6.000 orang lebih yang pengungsi duka yang ada di Wamena. Dan saya kira ada juga misalnya pengungsi ini kan tersebar ya, ada yang di Wamena, ada yang di Nabire dan lain-lain. Maka perlu dilakukan ini ya stop kekerasan dulu yang disepakati ya Prof, oleh kedua belah pihak. ya, Baik oleh Prof, kita TNI tahu maupun TPNI. ya di Papua ada pemekaran seperti itu. Apakah ini juga termasuk hal yang harus dilihat oleh istana dan juga Panglima TNI bahwa ancaman juga akan makin besar seiring dengan ada pemekaran dari pandangan Anda? Iya, pemekaran adalah salah satu salah satu persoalan, salah satu yang kontroversial karena masih ada polarisasi yang cukup tajam ya. Baik. Ada kelompok-kelompok saya kira cukup signifikan di tingkat grassroots ya, di kalangan orang asli Papua yang belum setuju atau yang belum menerima pemekaran. Nah, yang perlu dilakukan adalah melakukan dialog yang bersifat inklusif. Saya kira dialog dilakukan bukan terhadap tidak hanya terhadap pihak-pihak yang mendukung pemekaran, tetapi pihak-pihak yang selama ini menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemekaran. Misalnya terhadap ULMBP, terhadap KNPB, terhadap TPNPB dan lain-lain, kelompok-kelompok politik yang selama ini bertentangan dengan pemerintah harus diajak untuk berdialog, termasuk dalam hal pemekaran ini. Ya, saya ke Bang Mufti. Kita tahu bahwa masa jabatan Pak Yudo ya agak singkat seperti itu ya, less dan ya mungkin 11 bulan seperti itu. Bagaimana teman-teman di KSP dan juga Presiden mengkomunikasikan banyak sekali mungkin PR, tuntutan dari masyarakat, pihak-pihak praktisi terkait masa jabatan yang memang sangat singkat, tapi PR-nya banyak nih, Bang Mufti. Bang Mufti. Beberapa mispersepsi ya dalam diskusi. Bang Mufti. Suaranya? Panglima TNI ya. Baik, silakan. Terkait dengan tugas daripada Panglima TNI. Tentu Panglima TNI kalau kita bicara tupoksinya itu berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI ya. Baik. Jadi jangan melebar ke isu-isu yang lainnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyo. Ada beberapa isu yang tidak relevan untuk dibebankan kepada Panglima TNI. Kemudian yang kedua, ada banyak perubahan pendekatan dalam penanganan Papua yang itu sebenarnya berkorelasi juga dengan perubahan pendekatan di TNI dan Polri. Jadi kalau tadi ada beberapa data yang disampaikan, itu mesti dijelaskan juga bahwa beberapa aksi-aksi kekerasan itu tidak dimulai atau tidak dilakukan oleh TNI, tapi justru oleh sebaliknya. Nah, kira-kira begitu, sehingga kemudian posisinya adalah reaksi. TNI sendiri jelas di bawah Panglima Andika itu satu garis dengan arahan Presiden untuk menyelesaikan dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Baik. Nah, lalu kemudian yang ketiga terkait dengan apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat, tentu memang apa yang menjadi tugas daripada Panglima TNI adalah menjalankan arahan-arahan Presiden. Dan arahan-arahan Presiden itu tentu berhubungan dengan pelaksanaan tugas sebagai Panglima TNI, bukan dalam konteks yang sangat spesifik. Dan kalau kita lihat dari kecenderungan arahan daripada Presiden itu tentu adalah memperkuat peran TNI sebagai sebuah kekuatan di kawasan. Kalau Pak Yudo menggunakan istilah TNI kuat masa rakyat bermartabat, ya kira-kira itulah esensinya. Baik. Ya dengan adanya kekuatan TNI maka kemudian terjadi perubahan ya dari bangsa yang dianggap kekuatan militernya biasa saja menjadi lebih disegani. Jadi sekali lagi menurut saya ada beberapa mandat yang tidak relevan kalau dibebankan kepada TNI. Saya ke Prof Cahyo sedikit saja, Prof. Tanggapan Anda, silakan singkat. Ya, saya kira dialog itu suatu pendekatan ya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam hal ini TNI saya kira kan dia tidak memiliki kewenangan itu kan. Minimal TNI mendukung proses dialog misalnya yang dimulai di Swiss oleh antara ULMBP dengan Komnas HAM. Saya tidak mengatakan bahwa TNI yang langsung ya melakukan dialog, tetapi TNI Sebentar.
proses-proses dialog yang telah dilakukan oleh sebentar Bang Mufti. Oke. Silakan Prof. Gimana, halo? Ya, silakan Prof. Kemudian yang kedua, ya memang sepakat bahwa kekerasan itu dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak. Artinya bahwa baik TNI Polri maupun TPNP BOPM atau KKB melakukan kekerasan juga terhadap warga sipil. Oleh karena itu untuk mencegah semakin banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak, dari masyarakat sipil, saya kira sudah saatnya ini pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan yang selama ini digunakan dan kemudian melanjutkan proses dialog yang telah dimulai di Swiss. Baik, Prof. Bang Mufti, tadi apa yang ingin Anda sampaikan singkat? Iya, saya kira ada beberapa tema yang tidak relevan dengan topik Panglima TNI ya. Jadi menurut saya beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Cahyo itu adalah proses yang sudah berjalan. Baik. Dan sejauh ini pemerintah memang punya komitmen yang sangat kuat untuk melakukan perubahan pendekatan dalam penyelesaian Papua. Nah, terkait Panglima sendiri, saya kira Panglima akan mengikuti dan menjalankan apa yang sudah menjadi arahan Presiden dalam penanganan di Papua. Baik, kita tahan dulu, nanti saya akan ke Bang Dev dan juga Bang Hairul. Kita akan bergabung dulu dengan rekan kami dan pemirsa usai menyelesaikan rangkaian fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan, Komisi 1 DPR langsung melanjutkan proses verifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui situasi terkini ada rekan Esra Ambarita. Esra, apa saja yang didalami Komisi 1 dalam proses verifikasi faktual di kediaman Laksamana Yudho malam ini? Iya, selamat malam Yuda dan juga pemirsa. Tadi tepatnya pukul 17.55 memang dari rombongan DPR, kemudian juga Laksamana Yudho Margono ini sudah tiba di kediaman di Menteng, Jakarta Pusat untuk kelanjutan verifikasi faktual atau melihat secara langsung bagaimana kediaman dari calon Panglima yakni dari Yudho Margono. Jika melihat ke belakang saya ini belum ada update terbaru yang disampaikan dari pihak DPR karena tadi kami memantau sekitar 1 jam lebih ini masih penjelasan daripada Yudho Margono mengenai akan menjamu DPR terkait bagaimana nanti verifikasi faktual ini dilakukan. Karena kalau merujuk dari lanjutan dari pagi hari untuk verifikasi faktual ini adalah untuk mendalami bagaimana letak strategis maupun untuk mengenal dari Yudho Margono secara lebih mendalam. Karena sejak pagi tadi sudah berlangsung verifikasi administrasi, kemudian untuk mengecek bagaimana fit dan proper dari calon Panglima baru yakni dari Yudho Margono, di mana dari pihak DPR menyampaikan ini sudah layak karena tadi sudah disampaikan pemaparan visi dan misi di Gedung Senayan. Dan ini turut didampingi dari pihak Kapolri dan untuk jajaran dari pihak TNI pun turut mendukung apa yang disampaikan atau dipaparkan dari Yudho Margono. Dan jika kami rincikan secara hari ini bahwa memang ini sudah melalui verifikasi administrasi, kemudian tanya jawab dari pihak DPR, namun tanya jawab ini hanya berkaitan dengan pendalaman karena informasi yang kami dapatkan dari tim yang juga meliput di DPR bahwa terkait pendalaman ini dilakukan secara tertutup. Hanya pemaparan visi dan misi yang dilakukan secara terbuka. Adapun visi maupun misi yang disampaikan dari Yudho Margono ini adalah TNI yang kuat, rakyat yang bermartabat. Atau jika kami jelaskan bahwa Yudho Margono menekankan isi dari semua visinya adalah bagaimana ia nantinya ketika memimpin akan membuat pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat, kemudian juga mengedepankan norma-norma dan juga tidak bersifat arogan. Nantinya terkait apakah nanti verifikasi faktual ini akan seperti apa dirinciannya dari DPR, kami akan terus mengupdate-nya karena sampai sejauh ini belum ada informasi yang kami dapatkan. Namun jika pagi hari tadi Ketua Komisi 1 Mutia Hafid menjelaskan bahwa apa yang disampaikan dalam pendalaman ini adalah berkaitan dengan suhu politik, kemudian berkaitan bagaimana penanganan dari Papua dan juga hal-hal yang berkaitan dengan TNI ke depannya atau tongkat estafet yang akan diteruskan kepada Panglima TNI yang baru. Kembali ke Anda, Juno. Oke, baik Esra. Jadi kurang lebih sama hal-hal yang kita bahas juga malam ini di MNC News Prime terkait tadi Papua dan juga TNI yang kuat, rakyat bermartabat. Terima kasih Esra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Esra Ambarita langsung dari kediaman calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, dan kami jeda terlebih dahulu tetap di MNC News Prime.